Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Saya itu masih nggak rasanya itu masih nggak karu-karuan. Akhirnya marah. Keluhan Mbak sampai dibawa ke sini itu kenapa Mbak? Saya itu suka memecahkan piring gelas di rumah itu kalau saya pas marah. Sampai sekarang masih marah atau masih jengkel? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Lianawati dari Klinik Unima. Sebelumnya saya bicara dengan Mbak siapa? Saya Dewi. Senang dipanggil siapa Mbak? Dewi. Mbak Dewi gitu ya. Nah, tujuan saya datang ke sini nanti kita akan berdiskusi tentang perasaan marah yang ada di dalam hati Mbak Dewi. Nanti kita berdiskusi kurang lebih 5-10 menit. Di sini gimana Mbak? Iya, di Di sini. sini saja ya. Kalau begitu kita mulai sekarang ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang mau ditanyakan Mbak? Belum ada. Belum ada. Lalu sekarang keluhan Mbak itu apa? Yaitu kalau saya teringat suami saya yang selingkuh itu saya pengennya marah gitu, pengen memecahkan apa yang ada di dekat saya. Kalau misalnya Mbak Dewi sedang marah, biasanya Mbak Dewi ngapain? Itu memecahkan semua barang-barang yang ada di dekat saya untuk melampiaskan kemarahan saya. Terus jantungnya Mbak Dewi berdebar-debar enggak? Iya. Nah, kalau misalnya saya nanya ya Mbak, kalau misalnya Mbak Dewi itu marah, Mbak Dewi itu jengkel, terus Mbak Dewi itu memecahkan barang-barang yang ada di rumah, kira-kira Mbak Dewi rugi apa enggak? Iya. Menurut Mbak Dewi, ada cara lain yang lebih baik enggak untuk mengontrol marahnya Mbak Dewi? Saya belum tahu bagaimana. Jadi gini ya Mbak, saya jelaskan ya. Kalau misalkan marah itu sebenarnya bisa dikontrol, misalnya dengan latihan fisik, bisa dengan minum obat atau spiritual. Kalau misalnya kita berdiskusi sambil kita belajar bagaimana cara mengontrol marah kita, bagaimana? Iya, saya mau untuk belajar. Ya. Begini ya Mbak, kalau misalnya tadi nanti kita akan belajar bagaimana cara mengontrol marah dengan latihan fisik. Nanti caranya ketika Mbak Dewi sedang marah, Mbak Dewi duduk rileks, terus memejamkan mata, lalu tarik nafas dalam, ditahan kurang lebih 5-6 detik, lalu nanti dihembuskan lewat mulut. Itu saya contohkan ya Mbak. Ketika marah, duduk rileks, lalu tarik nafas dalam, terus ditahan 5-6 detik, lalu dihembuskan lewat mulut perlahan. Itu bisa mengulangi gerakan yang tadi saya contohkan Mbak. Duduk rileks, singkat Nah, bagus sekali Mbak Dewi. Mbak Dewi sudah bisa melakukan cara untuk mengontrol marah dengan tarik nafas dalam dengan latihan fisik ya. Nah, sekarang nanti kita akan melakukan latihan untuk mengontrol marah lagi dengan cara minum obat dan kegiatan spiritual. Sebelumnya kalau misalnya Mbak Dewi memasukkan cara untuk mengontrol marah tadi ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari Mbak Dewi, kira-kira Mbak Dewi bersedia atau tidak? Iya. Ya. Kita tadi sudah latihan terus. Apa Mbak Dewi bisa mengulang lagi tadi apa yang kita diskusikan Mbak?
Ya, tadi kita berdiskusi tentang cara mengontrol marah. Saya kalau marah nanti harus rileks, terus memejamkan mata, terus tarik nafas panjang, saya tahan, terus nanti saya keluarkan. Ya, bagus Mbak. Sekarang Mbak Dewi apakah bisa mempraktekkan apa tadi yang saya ajarkan? Ya, saya rileks dulu, terus pejamkan mata, tarik nafas panjang, ditahan, kemudian saya hembuskan. Ya, bagus Mbak Dewi, seperti itu nggih. Nanti ketika Mbak Dewi marah, Mbak Dewi bisa melakukan hal itu, nggih. Kalau begitu kita sudah selesai berdiskusi ya Mbak Dewi ya. Untuk selanjutnya, apakah Mbak Dewi bersedia untuk melakukan tindakan untuk mengontrol marah tadi dengan menggunakan obat Mbak? Ya, ya kalau begitu bagaimana kalau besok kita bertemu lagi? Ya. Di mana Mbak Dewi? Di sini aja Ya. ya, Terus kira-kiranya jam? seperti sekarang. Oh baik ya. Jadi besok kita akan ketemu lagi untuk mendiskusikan tentang mengontrol marah dengan cara minum obat nih Mbak Dewi ya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mbak Dewi bisa mengaminkan doa saya. Semoga Mbak Dewi sehat terus dan masalahnya cepat terselesaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si asibil ba'sa isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'ala yubadiru sakoma. Amin. Kalau begitu saya pamit ya Mbak Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.